berkesan di hati. Ya, kembali lagi di Cerita Hati dan masih dengan bahasa gaulnya Devi Sahertian. Mbak Devi, udah berapa lama sih waktu itu bikin kamus bahasa gaul ini? Waktu bikinnya waktu itu prosesnya 1 tahun. Karena proses ngumpulin kosakatanya juga kan. Jadi waktu proses ngumpulin tuh kita sering banget waktu itu lagi trennya tenda gaul, warung gaul. Ya, benar. Warung gaul. Oh, bukan tenda biru. Tidak bekerja sama ya. Wah, berdua langsung jing gitu. Jinx banget gitu ya berdua ya. Soalnya yang tidak biru tak sengaja lewat di depan rumahmu. Jadi Iya gitu. iya. Lanjut aja Wi, tanpa undangan dirimu kau lupakan Wi. Iya. Jadi kawan Iya. nikah lagi. Jadi ngumpulin di tanda gaul atau Ngobrol-ngobrol di warung-warung gaul. Terus nanti kita ngobrol pakai bahasa gaul karena kalau proses mencatat kosakata itu kan kalau cuma kita sendiri aja kadang-kadang ada kata-kata yang terlewat kan. Jadi kalau kita ngobrol, oh iya ini gitu. Dan dengan gitu. sendirinya Tapi direkap, maksudnya itu direkord, kemudian direkap satu-satu. Saya gitu. bawa notes dulu, Oh. bawa notes dulu. Kan Waktu itu belum punya ya, belum punya. belum untuk zamannya rekam. HP, Oh iya, HP ini punya. belum. Belum ada Masih- pet ya, belum ada pet ya. Oh, kamu belum Aduh lahir, maaf kamu ya belum lahir. Cin. Belum Oh. Gak ada canggih. Cin. Oh, Tante Debbie mah nggak gaul. Dulu papa saya juga sering ke kafe gaul. Bawanya mesin tik. Jadi manual semua dikerjain. Dikerjainnya manual. Sempat wawancara juga beberapa orang yang memang ngobrol, nggak ada ngobrol. wawancara tapi ngobrol. Jadi proses mencatat gitu terus sambil ngobrol. Nah itu dibukukan dengan sendiri sendirinya, atau Mbak Devi dapat bantuan dari? aku sendiri. Really? Sendiri makanya prosesnya 1 tahun karena kadang-kadang ada males, kadang-kadang ada lupa. Kadang-kadang ada syuting juga jadi sutradara ya. Mbak Tapi Devi ini juga menulis sutradara itu juga loh. Apresiasi luar biasa loh menulis. Iya. Karena problem kita bangsa Indonesia pada umumnya juga pada pelajar. Kenapa kok suruh bikin skripsi, bikin tesis, bikin Lama. disertasi itu lama? Karena kita tidak ada kebiasaan untuk menulis. Menulis itu mohon maaf, itu kecerdasan yang berlebih. Makanya bahasa agama itu pakai ikro. Ikro itu membaca ada tulisan. Makanya sebetulnya menulis itu tidak mudah loh. Kalau ngomong 8 jam bisa. Betul. Tapi bikin tulisan kan perlu Belum subjek, tentu. predikat, objek segala Iya, macam. iya, Jadi iya. apresiasi kita itu kan kurang publish mengenai karya-karya ilmiah. Itu sangat lemah di bidang kita. Jadi mohon maaf itu bagus dengan tulisan itu apapun lah itu sebuah karya satu-satu. Iya, iya. Kedua mungkin nanti akan kita bahas agak detail tentang kalau kamu, kata Nabi, kalau kamu ingin menguasai satu kaum, maka kuasailah bahasanya, mengertilah bahasanya. Ibu tahu kepada anak kalau dia tahu bahasa anak. Orang itu tahu tentang bahasa dalam pengertian tidak hanya bahasa lisan, tetapi kebiasaan, budaya, segala macam. Maka kalau kamu ingin menguasai satu kaum, kuasailah bahasanya, maksudnya mengertilah tentang adat istiadat, bahasa mereka. Gitu. Ada Itu- buku kedua maksudnya Tante? Ada buku kedua. Jadi setelah buku pertama waktu itu tahun 9899 ya. Terus buku kedua disempurnakan dan penambahan kosakata lagi. Dan yang ketiga itu tahun 2010. 2010 saya bikin lagi yang edisi Litonga ketiga. Nah, Edisi Edisi ketiga, Litonga. baiklah. Dan ini edisi selanjutnya adalah audiens yang bertanya kepada Mbak Devi boleh ataupun ke Uwi, silakan. Mbak, yang nanya mana ya? kalau yang kamu. oh ya. Mending saya nanya ke orang tua kamu aja. Mau nikah cepet nggak? Silakan. Yey duluan, Yey. McDen itu nanya sama yang belum siap, lu nanya ke sini, pasti besok juga bisa. Kalau nanya ke Teh Desi, saya nggak siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Dayanti dari SMK Negeri 28 Jakarta. Saya mau bertanya, bagaimana nih Wi jaga omongan kita, jaga lisan kita biar benar dan gak nyinggung perasaan orang lain. Soalnya kan sekarang zamannya anak muda kalau ngomong langsung jeplak gitu, langsung ceplas-ceplos. Gimana? Assalamualaikum. Plak. Iya bukan gitu, maksudnya nggak Iya. mikirin perasaan orang lain dulu. Ya. Sekarang tahu Latifah, lidah itu ada tulangnya enggak? Sebentar saya cek Pak Ustadz. Coba. Ya. Nah, ya, enggak ada tulangnya kan? Nggak ada. Tapi yang jaga 32 gigi. Gigi itu kuat sekali. Sesuatu yang tidak ada tulangnya tapi yang jaga sampai 32. Filosofinya apa? Dijaga begitu rupa aja kadang-kadang masih lepas. Iya, Maka benar. salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu lisan. siapa? Orang yang bisa menjaga 2 tempat.
Satu, apa yang di antara dua bibir, yaitu lisan, perkataan, makanan, minuman yang kaitan dengan dua bibir. Yang kedua, orang bisa selamat kalau menjaga apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha itu. Ya Ya apa? apa? Ya apa yang di antara dua paha itu. Ya apa Pak Ustadz? Answer apa? Apa, Wi? Kalau nggak tahu maju saya tunjukkan nanti ya. Yaitu kehormatan, farji segala macam. Makanya untuk menjaganya gimana? Makanya mulut dibikin di depan, otak itu dibikin Belakang. belakang. Filosofinya apa? Orang itu supaya berpikir dulu sebelum dia ngomong. Karena orang kalau terluka karena pisau 3 hari sembuh, betul nggak? Betul. Tapi kalau dilukai karena kata-kata, Sakitnya? sampai hari ini sakitnya di mana? Di mana Pak Ustadz? Di sini. Nah gitu, di sini luar biasa. Di sini rasanya perih banget. itu. Perih bahasa gaulnya apa Tante? Perih. 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 Perih ya, tetap perih. Perih. Belum Iya. bikin Tante, saya yang bikin nanti lah. Peringatan deh. makanya Peringatan. Peringatan. Artinya peringatan. Tuh kan, kan. iya. Muncul secara spontan ya. Iya. Spontan itu. Bayar ke saya Tante ya. Saya. Iya. Kembali bagaimana menjaga itu dipikirkan sebelum dia ngomong. Ya, Ya, satu filosofi. itu. Kedua juga mulut juga dibikin satu, telinga dibikin 2. Maka akan lebih baik orang itu banyak mendengar daripada banyak ngomong. Iya. Tapi orang sekarang lebih banyak ngomongnya apa dengarnya? Ngomong. Banyak ngomongnya. Termasuk para pejabat kadang-kadang tidak bisa dengerin apa-apa. Iya. Bisanya Iya, ngomong terus kan. Host juga begitu Pak Ustadz. Iya. Host. Host juga banyak ngomong. Lah kalau nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong ya jadi host, jadi penonton. Jadi itu menjadi perhatian penting. Nah, yang ketiga, perhatikan konsekuensinya, pertanggungjawabannya. Karena di zaman Nabi ada orang yang nyakiti Rasulullah, jaga omonganmu. Satu ketika ada orang ngomong benar, tetapi menyinggung perasaan, Nabi marah. Hei bekas budak, padahal orang itu namanya Bilal, tapi Abu Dar Al-Ghifari pernah menyebut, bekas budak. Padahal dia bekas budak, tetapi itu tidak boleh dikatakan. Karena nanti ngomong benar saja nggak boleh kalau itu menyinggung perasaan. Contoh, nanti kalau punya suami, suaminya itu budak, nggak boleh dipanggil budak. Tak, budak nggak boleh. Padahal itu jujur, ngomong jujur aja nggak boleh. Suaminya hitam dipanggil black, si black, itu nggak boleh. Suaminya gendut, ya, misalnya dipanggil Biasanya genderang. dut nggak boleh. Ya. Genderang dia. Genderang lah itu. Kalau untuk memperhalus malah bagus itu Iya. semuanya. Beduk. Iya, atau wahai orang yang berbobot, bagus, nggak apa-apa. Wahai orang yang berbobot, padahal memang berbobot betul misalnya gitu. Ya, itu boleh dilakukan untuk memperhalus supaya tidak menyinggung perasaan. Iya, ada lagi Ya. mau tanya silakan. Oh kamu mau? 5.000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrina dari SMK Negeri 28 Jakarta. Saya mau bertanya, Ya. kan kita sering ngobrol sama teman kita, sering bercanda. Nah itu kadang omongan yang kita ucapin itu menyinggung perasaan dia. Gimana cara kita buat nembus rasa bersalah kita karena omongan kita nyakitin perasaan dia, sedangkan kita nggak tahu kalau omongan kita itu menyakiti perasaan dia, kita taunya dari orang lain. Makasih. Ya. Baik, pertama minta maaf dong. Karena ridho Allah fi ridho ibadih. Allah itu ridho kalau kita sesama kita ridho. Maka budaya untuk jabat tangan itu bagus. Budaya untuk saling sapa itu bagus. Budaya untuk salam itu bagus. Budaya saling senyum itu bagus. Karena itu bagian dari cara untuk orang mengklirkan, mencairkan hubungan supaya tidak ada dendam-dendam. Kedua, jangan diulangi tentu. Nah, jangan diulangi tentu. Yang ketiga ada kafaroh namanya. Kafaroh itu penebus dosa. Kalau orang habis nyakiti, lain kali kasih dong hadiah. Kasih dong makan, traktir dong makan. Oh tumben kamu traktir makan, kemarin udah saya sakiti, sekarang kok traktirnya kecil, wong sakitnya dalam. Ya udah nanti traktir yang kedua, yang ketiga gitu ya. Gitu. Ya, Kalau itu. kita tidak tahu bahwa dia, kan ada orang yang gini juga, ada orang yang misalnya saya disakiti oleh siapa namanya maaf sayang? Yusrina. Oleh Yusrina. Terus kemudian Tapi saya diam saya aja. tahu yang nyakiti bukan Yusrina. Ya, Habis terus? itu terus kemudian saya nggak ngomong nih sama Yusrina. Tiba-tiba besoknya saya marah aja sama Yusrina. Sementara Yusrina nggak sadar, kok Desi nggak nanya gue ya kenapa ya misalnya gitu. Padahal apakah saya yang harus ngomong kalau saya sakit hati? Padahal saya nggak mau ngomong. Ataukah Yusrina yang harus menanyakan kepada saya? Dua-duanya, makanya ada di antaranya orang yang salah itu diluruskan, bukan dimarahin. Sering kan kita itu kalau ada orang berbuat keliru itu
dimarahin atau disurakin atau begitu kan? Itu tradisi yang tidak baik. Orang itu udah sholat semuanya disurakin, keliru, dilurusin. Itu artinya dibenarkan dulu. Kalau dia salah, maka di dalam cara agama itu dia harus diluruskan dulu. Kedua, orang harus muhasabah. Itulah pentingnya kenapa orang itu banyak untuk berzikir, untuk istighfar, minta ampun kepada Allah, karena jangan-jangan kita tidak maksimal, tidak bagus dalam kita melakukan sesuatu. Mohon maaf, sholat itu baik apa jelek? Baik. Baik, tapi Rasulullah kalau habis sholat istighfar loh, mohon ampun, jangan-jangan sholatnya nggak maksimal. Rasulullah itu berbuat baik saja, minta ampun. Kita ini habis gosip, semua orang nggak pernah minta ampun. Nah, maka perbanyaklah minta ampun. Artinya evaluasi. Aku mau Gitu. nanya boleh Aku nggak? mau jawab boleh banget. Ya. Saya mau dengar, Pak. Aku mau nanya. Iya. Di Indonesia Iya. itu biasa banget kalau kita ketemu orang terus kita bilang ya kita bilang apa kabar, misalnya dia gemukan, udah lama nggak ketemu kok kamu gemukan, atau kok kamu kurusan, atau udah kawin belum, atau udah punya anak belum. Itu kan sebetulnya kalau apalagi nanya umur berapa kamu sekarang, kayaknya biasa banget gitu. Sementara kalau di luar negeri kayaknya hal-hal seperti itu jarang banget ditanya, atau kalau ditanya juga mereka langsung kenapa terlalu personal nih nanyanya gitu. Kalau itu agama gimana tuh? agama namanya pola budaya, boleh. Artinya itu memang seperti itu, karena mohon maaf kalau di Cina malah justru yang ditanya sudah makan belum. Kalau kita kan tersinggung. Memang sini mau cari makan, ada tamu itu dan itu budaya, enggak Itu apa-apa. budaya ya. Bahkan di Singapura saja, di Malaysia Melayu itu malah bila nak pulang. Artinya kapan, bila nak balik. Baru datang kapan kamu pulang gitu. Kenapa ditanyakan gitu? Karena tradisinya kalau dia pulangnya masih 2-3 hari dia akan arrange. Nanti perlu begini, nggak apa-apa. Sudah makan minum apa belum? Maunya disuguhin, kalau sudah kan sudah. Tapi kalau kita kan tersinggung. Wah, apalagi orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur tuh ketemu yang disebut bukan nama kita, tapi kebun binatang. Wah, jangkrik tak pikir mudar ya. Itu biasa itu, Pak. Jangkrik, wedus segala macam itu ya. Nah, itu boleh, itu pola komunikasi. Orang-orang di mohon maaf di Medan itu ketemu itu sambil pukulan. Wah, apa kabar? Sambil mukul, horas gitu semuanya. Tapi itu ini mau tinju apa gimana? Dan itu adalah pola komunikasi. Enggak apa-apa. Ya. Itu diakomodir oleh agama, bagus. Artinya kita juga boleh menerapkan apapun yang menjadi pola adat, pola kebiasaan Iya, di nggak masing-masing apa-apa, daerah nggak yang apa-apa. berbeda, dan yang hal seperti itu barangkali yang patut kita cermati. Siapa tahu nanti Mbak Debbie bisa bikin kamus baru tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Iya. Yang barangkali nih teman-teman semua yang masih muda-muda ini udah kehilangan gitu karena sudah tidak ada lagi, karena sudah begitu terjadi melting pot yang begitu banyak gitu ya semua orang, sehingga budaya begitu menjadi tercampur gitu ya. Iya. Nah, selain satu ini kita akan ungkap lagi ya. Tetap di sini di Cerita Hati. Cerita